Jemaah bulan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Kita lanjutkan kajian kita tentang persiapan Ramadan kita. Kalau sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita sempurnakan puasa kita, kemudian bagaimana rukun yang tepat kita juga tunaikan dengan tepat. Maka selanjutnya Ramadan ini akan begitu barokah dan takwa kita meningkat. Seiring dengan meningkatnya takwa, maka solusi kehidupan kita pun juga akan meningkat. Maka disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran. Para ulama terdahulu ketika bulan Ramadan itu meliburkan kajian-kajian ilmu dan mereka fokus dengan Quran. Mereka fokus dengan Quran, berlomba-lomba untuk memperbanyak menghatamkan, dan aturan maksimal 10 juz pada setiap hari kemudian berubah. Hari ini berlomba-lomba sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sehari hatam 2 kali, sebulan 60 kali. Ini rekor, ini akan kita kejar. Maka selamat datang di bulan penuh keberkahan, dan setiap hurufnya itu yang kita baca itu akan dikalikan 10, kemudian dari 10 dikalikan 700 kali lipat. Praktis di dalam melakukan kebaikan dengan banyak memperbanyak membaca Al-Quran. Maka gunakan waktu seefektif mungkin bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, dan masih ada sekian waktu, sekian hari kita untuk berlatih pemanasan, warming up, hingga bulan Ramadan kita nggak kaget gitu ya. Setidaknya yang kita lakukan di hari-hari biasa, bulan Ramadan biasanya 2 kali lipat yang bisa kita baca dari Al-Quran. Tapi masih bisa kita maksimalkan, bisa kita tekan kembali untuk bisa lebih maksimal lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwah, yang kita lakukan adalah sempurnakan bagaimana kita qiyamul lail. Qiyamul lail. Karena ini bulan Ramadan, kebaikan 700 kali lipat. Kalau sore habis isya itu kita ada tarawih, bukan berarti itu adalah selesai. Bulan Ramadan adalah waktu qiyamul lail, dari mulai ba'da isya sampai subuh. Maka yang sudah tarawih di ba'da isya, jangan cukupkan amal soleh hanya sebatas di situ, malam hari bisa bangun lagi. Kalau perlu memperbanyak rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan salat malam kita. Bisa jadi 40 rakaat, bisa jadi 100 rakaat. Atau kalau kita tidak suka dengan banyaknya rakaat, kita bisa memperlama. Memang Rasulullah tarawih dan hari biasa qiyamulnya itu sama, 11 rakaat. Tapi tengoklah bagaimana Rasulullah qiyamulnya dan bagaimana Rasulullah sholatul tarawih. Beliau bangun sekitar jam setengah 11 sampai jam 11 malam dan berdiri qiyamulail untuk mendapatkan sampai 11 rakaat, itu sampai 50 ayat sebelum adzan subuh. Kemudian beliau masuk di sahur. Luar biasa lamanya, berapa jam itu? 5 jam kurang lebih. Maka berapa banyak para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh terdahulu itu banyak begadang malam. Kalau bulan Ramadan itu malah malamnya banyak yang nggak tidur, digunakan untuk memperbanyak qiyamul lail, salat malam, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Alasan dibuat tarawih itu menjadi rakaat yang sedikit-sedikit istirahat, agar rakaatnya itu banyak, dan rakaat yang banyak dengan rakaat yang pendek itu dihitung lamanya sama, agar pahalanya terus mengalir di kebaikan-kebaikan yang ada ini. Maka sudah bisa mulai dilatih ya, dari mulai ba'da isya sampai waktu sahur kita bisa lakukan sholat malam sebanyak-banyaknya rakaat, dan selama-lamanya bagaimana kita melakukan sholat malam kita. Ayo lewat jamaah sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya waktu yang luar biasa itu adalah waktu sahur. Jangan lewatkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia beristighfar. Maka jangan hanya menikmati sahurnya,
Jangan hanya kita itu tenggelam dalam kelezatan sahur dan momentum sahur itu sendiri, tapi juga ingat bahwa di waktu itu ada momentum yang luar biasa bernama istighfar. Istighfar di waktu sahur itu ciri orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Istighfar di waktu sahur itu juga menjadi magnet bagi rezeki, sehingga ini tidak dilewatkan oleh para pendahulu kita yang saleh, menjadi sesuatu yang sangat dijaga bagaimana bisa beristighfar di waktu sahur. Bisa membaca 500 kali, bisa membaca 1000 kali, bisa membaca 2000 kali, bisa membaca berapa kali dalam istighfar kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Siapa-siapa yang ingin meregistrasi diri dari dunia untuk nanti kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka salah satu tanda mereka yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam surat Al-Dhariyat adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka-mereka yang ketika di dunia mereka itu kalau masuk waktu sahur mereka suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah kepada orang-orang yang beristighfar ada di dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan ayat ke-12. Luar biasa di sana. Semua waktu untuk istighfar itu luar biasa di bulan Ramadan. Tapi yang bertepatan dengan waktu sahur ini yang paling istimewa. Istighfar yang paling istimewa adalah istighfar yang dilakukan dalam momentum sahur. Maka jangan lewatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan kita itu meningkatkan takwa kita, sehingga setelah takwa ini meningkat, solusi pun kemudian meningkat. Karena saya yakin masing-masing kita banyak masalahnya, banyak problemnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan diselesaikan oleh Allah SWT seiring dengan janji la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dan janji Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa akan diberikan solusi. Semakin meningkat takwanya, meningkat makhraja dan solusinya juga meningkat. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semakin tidak disangka, semakin istimewa, semakin luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang singkat ini menambah semangat teman-teman memasuki Ramadan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh setiap kita di bulan Ramadan ini, sehingga tidak terlewat momentum, setiap detiknya bernilai kebaikan. Dan yang kita ingat, nilai 700 kali lipat ini begitu terngiang. Bahkan pada momen yang lain Rasulullah menyebut setiap harinya itu itqun minan nar. Setiap harinya itu itqun minan nar. Kualitas Ramadan pada setiap harinya mampu membebaskan seorang hamba Allah dari ketetapan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dibebaskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza nastaghfirullakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما